Oke, kembali lagi bersama gue Berto dan ini adalah Berto review lagi ya. Kayak yang gue sebut di video sebelumnya, ini harusnya juga masuk video Berto Builds, tapi karena video gue ya itulah hadis rusak segala macam itu, jadi ini cuma jadi segmen Berto reviews biasa. Tapi nggak apa-apa juga sih. Ini jujur, ini sebagai pemberitahuan dulu ya. Ngerakit ini tuh lumayan melelahkan sih karena stikernya banyak banget gitu. Jadi seperti yang udah gue sebut di video gue sebelumnya yang kemarin Gaburi Volver, Gaburi Kalibur itu, ini masih masuk dalam bagian Juden Sentai Kyoryuger Kit ya. Sekarang adalah Kyoryu Red. Di sini dia dirakit dan gue bisa bilang dia adalah pendahulunya Yudo Sentai. Kenapa gue bisa bilang ini pendahulunya Yudonya Sentai? Karena dalam lini kit ini ya, bla 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 Sentai, bla 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 Ranger Kit ini tuh biasanya mereka ngasih versi kecilnya, apa namanya, alat perubahnya, senjata gitu, terus tentunya dia ditemani dengan salah satu rangernya dan biasanya sih kalau nggak ranger merah, ranger ke 6-nya gitu, extra membernya gitu. Tapi emang dia mainannya kayak begitu sih. Jadi memang anak-anak main dengan alat perubahnya itu, terus ada figur jagoannya juga kayak gitu. Ya, jadi ini Kyoryu Red, tingginya kurang lebih 10-11 cm kali ya. Terus di sini di depan ini gue nggak bisa baca kanji banget, tapi gue bisa baca hiragana. Ya di sini sih ada hiragananya dikit ya. Meskipun gue nggak bisa memaknai, tapi kayaknya ini lebih dimaksudkan untuk nyebut apa namanya? Ada 16 titik artikulasi kayaknya. Gue nggak akan ngitung juga sih, tapi gue akan menganggap itu artinya 16 titik artikulasi. Ini dirakit stiker, tentunya seperti yang kalian bisa lihat, stiker helmnya juga stiker total gitu. Oh ya, terus ini manualnya kayak gini dalamnya. Jadi dari kemarin, kalau video ini jadi video Berto Builds, ini yang ngerakitnya paling lama sih. Karena yang kemarin itu gampang karena komponennya gede-gede, tapi ini komponennya banyak yang kecil-kecil karena memang ini figur yang kecil gitu, cuman 10-11 cm gitu, dan stikernya banyak yang kecil-kecil juga. Jadi ya itulah, ngerakitnya lumayan menguras tenaga dan waktu dan memori HP untuk ngerekam. Iya, jadi di sini figurnya kayak gini, stiker di mana-mana. Dia possible ya. Jadi biasanya kan Sentai, Rider, Ultraman kan jualan yang pasti dibeli anak-anak kan yang Sofubi ya. Cuman untuk figur possible dulu kan nggak banyak ya. Kayak Gokaiger kan cuman Gokai Silver kalau nggak salah. Terus Go Buster kan sama si Chidanik itu yang bisa jadi motor. Terus Kyoryu sih ada figur yang kayak DX-nya gitu yang agak gedean tuh, dia Kyoryu Red lagi tapi sama motornya Dino Chaser ya kalau nggak salah ya namanya ya. Tapi di sini figur yang lebih possible daripada yang figur Dino Chaser yang itu sih. Ini gue akui keren, maksudnya gue suka idenya membuat ini sebagai benda dirakit total gitu ya. Cuman yang gue nggak suka tuh adalah di beberapa sisi artikulasinya, terutama pundak sih. Yang pundak ini sebenarnya oke gitu, ini bisa ke depan cuman sedikit, cuman sampai segini. Ini ke belakang cuma segini karena kehalang sama armor ininya kan. Stikernya udah mulai agak copot dikit-dikit. Yang gue nggak suka tuh adalah ininya tuh seret banget. Dia bisa ke samping tapi apa jadinya seret banget gitu loh. Dan kalau buat ini tentunya kalau dibesarin ke samping ya, yang jadi masalah adalah stikernya akan bergesekan sama si armor pundak, dan ini kalian udah bisa lihat kan. Mau apa, stikernya udah lumayan beset-beset kayak gini, lumayan lecet-lecet gitu. Jadi gue di lemari pajangan gue nggak sering-sering pose ini nih. Mungkin malah harusnya nggak usah gue rakit kali, nggak tahu ya. Moldingannya detailnya so-so lah bisa gue bilang gitu, tapi stikernya lumayan. Tapi ini ya, apa namanya, kebanyakan tapi. Di sini Gaburi Volver, Gaburi Kaliber itu cuman kayak rata aja, nggak ada detail cetakan atau apa, cuman bagian ujung barel pastelnya aja gitu. Jadi di sini tuh dia apa namanya, stikernya tuh rata, nggak ngikutin kontur bendanya gitu, nggak terlalu ngikutin kontur bentuk. Atau ada detail ya, gue lupa sih. Coba ya.
Gue lupa sih kemarin waktu gue ngerakit ini gimana, cuman kayaknya di balik sini sih kayaknya masih ada kontur atau tekstur bendanya gitu, jadi nggak murni rata. Tapi ya udah aja gitu, udah cuman segini doang, nggak ada detail aneh-aneh lainnya. Ya artikulasi ya, balik lagi ngomongin artikulasi, di sini kepala ball joint gitu, ball joint bisa muter ke mana-mana, bisa nggak bisa ke atas banget sama sekali, mungkin bisa ke atas dikit banget tapi lumayan bisa ke bawah. Pinggangnya ball joint, keren banget sih. Gua menghargai artikulasi pinggangnya bagus meskipun potongannya rada aneh ya. Terus sikut cuma 90 derajat, nggak ada wrist swivel. Paha bisa ke samping, depan, belakang, tapi nyamping jadinya karena ketemu bokong. Di sini ini gampang copot nih. Di sini kerennya adalah artikulasi dengkulnya masih full 90 derajat, 180 derajat gitu. Yang mana kalau judo kan enggak ya, tapi nanti ada pembandingnya kok. Terus di sini dia ball joint di ankle tapi bisa ada pivotnya segini. Jadi memang kalau soal artikulasi gue nggak sanksi gitu, nggak ragu. Cuman yang jadi masalah adalah stikernya sih. Seharusnya mungkin nggak usah kasih stiker kali yang di pundak ini sih. Soalnya kan emang kalau kalian nonton Kyoryuger gitu, bagian lengannya kan emang beda warna ya. Bagian lengan atasnya tuh beda warna sama merah keseluruhan kostumnya. Oke, terus belakangnya sih nggak ada detail apa-apa ya. Judo tuh juga pas udah jadi judo pun nggak ada detail belakang sama sekali. Meskipun tercetak kalau kalian bisa lihat di bagian sini. Ya gitu. Aksesorisnya iya cuman Gaburi Revolver sama Gaburi Calibur ini, nggak ada aksesoris Gaburi Cannon gitu. Oh ya, tapi yang setelah gue cari-cari di internet, bukan figur ya, kit ini juga ada di Kyoryu Gold. Jadi Kyoryu Gold kan dapat perubahnya, dapat pedang sama figur Kyoryu Gold yang ya jadi model kit, cuman kayaknya dia nggak dirakit deh. Gue lupa inget sih. Terus buat bukan pembanding ya, tapi emang, sebelum masuk pembandingan dia tentunya dapat ini ya, seperti yang udah gue sebut di video gue sebelumnya, dia dapat Kyoryu Judenshi yang merah ini, karena kan dia plastiknya dicat total warna merah. Tapi kayaknya yang putih ini gue lupa sih, yang putih ini plastik dicat putih, plastik warna apa dicat putih atau murni putih. Kayaknya murni putih sih harusnya. Tapi dia karena ngikut runnernya sama yang bodinya yang merah ini, jadinya dia warna Judenshi-nya juga merah gitu. Terus kalau misalkan mau dimasukin ya tentu saja kayak yang udah gue bahas sebelumnya ya. Kalau mau dimasukin dia bisa kita keluarin dulu, terus masukin, wing, tutup. Nah, ya jadi memang yang tadi sempat gue sebutin, memang dia satu line up, tapi memang dua benda ini ya, si revolver sama kalibur ini emang buat nemenin si ini. Jadi memang kayak anak-anak play pretend gitu, atau pura-puranya bisa jadi ranger merahnya gitu, yang ngerti lah namanya main kan, kayak gitu. Terus pembandingnya tentu saja di sini ada siapa ini namanya, ada Zeng Kaiser. Lumayan sih buat nemenin figur Sentai gue yang lain gitu. Jadi memang yang kayak tadi sempat gue sebut ya, memang ini tuh pendahulunya Yudo, sebelum akhirnya Yudo kan udah nggak dirakit ya. Cuman pasang stiker gitu doang gitu. Terus di sini juga ada Kirame Silver. Coba ya kita berdiriin dia lurus gitu. Kalau nggak salah tingginya sama deh. Iya, tingginya sama. Tingginya masih sama. Tidak, ya mungkin agak tinggian dia dikit, tapi kayak gue bisa bilang ini tingginya sama. Terus karena dia masih bisa dibilang pendahulunya Yudo ya, kalau dibandingin sama Shodonya Build, tentu Shodonya Kamen Rider tuh secara umum lebih pendek daripada figur Sentai gitu. Kayak gini. Ya itu sih yang bisa gue bilang untuk figur ini. Ini emang bukan memang ini bukan mainan yang bagus banget in terms of stiker gitu. Kalau mau dicat sih silahkan. Oh tapi stiker lengannya meskipun
penempatannya nggak menarik ya, maksudnya penerapannya nggak menarik amat, tapi dia bertekstur, bukan bertekstur ya, ada detail ininya, detail kayak kostum aslinya gitu, ada apa namanya, kayak bentuk segi enam ini gitu. Yang bisa gue bilang sih emang ini figurnya keren, jadul, gue bisa dapet. Tapi memang dengan harga yang lumayan untuk sesuatu yang nggak seberapa. Tapi dari keseluruhan ini sih, gue bisa bilang yang paling worth sih cuman siapa namanya? Cuman Gabu Revolver sama Gabu Calibur doang sih. Dia oke, tapi karena apa ya? Dia bagian artikulasi pundaknya nggak bagus-bagus banget gitu, jadi kayak nggak seberapa sip gitu, tapi ya itulah mixed feeling sih, 50-50 gitu, kayak ya bagus iya, enggak pun iya, kayak gitulah. Ya itu sih untuk apa, Kyoryu Jerkit ini, figurnya Kyoryu Red. Udah nggak ada yang perlu gue sampaikan lagi sih. Jadi ya akhir kata ya sekian untuk video review kali ini ya. Gue cuman mau ngingetin aja, kalau kalian mau subscribe lah. Menurut gue minimal kalian subscribe lah, kalian mau komen, like, ya itu terserah kalian. Dan juga jangan lupa kalau mau dukung gue untuk tetap membuat video di YouTube ini, kalian bisa cek link Saweria gue di deskripsi ataupun di setelah video ini selesai. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, mandi, cuci tangan, makan yang benar, istirahat yang cukup, minum vitamin gitu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.